Ini bukan sekadar simulasi. Indonesia tengah bersiap mengirim pasukan ke Gaza. Langkah yang selama ini terdengar sebagai wacana, kini berubah menjadi keputusan politik yang nyata. Indonesia disebut sebagai negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengambil peran langsung di Gaza. Bukan hanya sebatas kecaman diplomatik atau bantuan kemanusiaan, melainkan keterlibatan personel di lapangan. Namun Indonesia tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah negara lain yang diam-diam maupun terang-terangan menyatakan kesiapan terlibat. Siapa saja mereka? Dan apakah ini benar-benar misi perdamaian atau justru membuka potensi konflik baru? Kita mulai dari gambaran besarnya. Gencatan senjata resmi berlaku sejak Oktober 2025. Secara teori, serangan harus berhenti, perbatasan dibuka, senjata ditarik, dan rekonstruksi dimulai di Gaza. Tetapi realitas jauh dari damai. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 591 warga Palestina tewas dan 1.578 terluka akibat serangan Israel sejak gencatan berjalan. Karena itu, fase kedua stabilisasi dan demilitarisasi didorong sejak Januari 2026. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menargetkan pembentukan 10.000 pasukan keamanan internasional. Masalahnya, hanya sedikit negara yang siap mendukung baik secara politik maupun pendanaan, apalagi mengirim pasukan. Bahkan Amerika Serikat mengalami kesulitan setelah mendesak sekitar 70 negara untuk bergabung. Ketika banyak pihak masih berhitung, Indonesia justru melangkah lebih dulu. Pemerintah mengumumkan partisipasi resmi dalam misi ke Gaza dan langsung menjadi sorotan global. Indonesia disebut siap mengirim sekitar 8.000 personel. Rencana ini dikaitkan dengan piagam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Menariknya, ini bukan keputusan mendadak. Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, menyatakan TNI telah menyiapkan pasukan sambil menunggu koordinasi resmi mengenai kebutuhan dan karakter personel. Sejak November, Menteri Pertahanan juga menyebut sekitar 20.000 prajurit telah dilatih untuk tugas kesehatan dan konstruksi. Artinya, kesiapan teknis sudah ada. Namun ada satu syarat besar, mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menegaskan pengiriman harus berada di bawah mandat PBB, bukan hanya Dewan Perdamaian. Tanpa mandat itu, perlindungan hukum internasional bisa hilang dan seluruh biaya misi harus ditanggung sendiri. Gaza berbeda dengan Lebanon atau Afrika. Israel tetap menjadi kekuatan militer dominan. Ada kekhawatiran dari Israel bahwa kehadiran pasukan Indonesia dapat berubah menjadi tameng politik. Masuknya ribuan personel jelas memberi tekanan baru. Karena itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu Donald Trump untuk membahas batas peran pasukan internasional. Di sisi lain, Hamas juga memberi peringatan keras agar pasukan asing tidak menjalankan agenda Israel. Pertanyaannya, siapa lagi yang siap menanggung risiko? Pakistan menjadi nama yang sering disebut. Dukungan domestik di sana cukup kuat, dengan mayoritas warga mendukung keterlibatan dalam pasukan stabilisasi. Pakistan bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump dan menghadiri konferensi yang digelar Komando Pusat Amerika Serikat di Qatar bersama perwakilan hampir 45 negara untuk membahas International Stabilization Force. Rumornya, Pakistan siap mengirim sekitar 3.500 tentara, meski belum ada keputusan final. Turki juga disebut serius. Sejak November 2025, Ankara dilaporkan menyiapkan 1 brigad sekitar 2.000 prajurit berpengalaman dalam operasi penjaga perdamaian. Gedung Putih mengonfirmasi Turki masuk komite kunci pengelolaan Gaza pasca perang. Namun, Netanyahu menolak keras kehadiran pasukan Turki di Gaza. Sementara Mesir menjadi pemain kunci yang mendapat restu Israel dan bahkan disebut berpotensi memimpin pasukan stabilisasi. Mesir mendorong pengerahan pasukan internasional setelah insiden di Rafah, tetapi Kairo menegaskan hanya akan terlibat jika ada resolusi resmi PBB dan persetujuan Palestina. Qatar pun menyatakan kesiapan berkontribusi dan sejak Desember 2025 menjadi tuan rumah pembahasan fase gencatan senjata. Namun Israel menilai keterlibatan Qatar berisiko secara politik. Arab Saudi mendukung pasukan bermandat PBB untuk membantu otoritas Palestina, tetapi menolak skenario yang menghapus Palestina dari peta. Rencana Donald Trump tentang New Gaza dan New Rafah, membangun ulang wilayah itu menjadi kawasan baru yang bersih dan aman, memicu kontroversi karena mencakup relokasi besar warga Palestina ke Yordania dan Mesir.
Penolakan datang dari banyak pihak karena dianggap berpotensi mengguncang stabilitas kawasan. Di tengah tarik-menarik itu, International Stabilization Force hadir sebagai penyangga. Di atas kertas, ia menjanjikan pelindungan warga sipil dan ruang politik baru. Namun di lapangan, risikonya nyata. Pasukan internasional bisa dianggap alat kepentingan asing oleh Hamas, atau dipandang membatasi kebebasan operasi Israel. Gaza bisa menjadi model perdamaian baru, atau justru babak konflik berikutnya. Jika semua skenario itu benar-benar berjalan, maka Gaza akan memasuki babak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik modernnya. Kehadiran ribuan pasukan dari berbagai negara bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal legitimasi politik dan persepsi publik. Di satu sisi, kehadiran mereka bisa memberi rasa aman sementara bagi warga sipil yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang serangan. Infrastruktur bisa dibangun kembali, rumah sakit diperbaiki, distribusi bantuan menjadi lebih teratur, dan jalur logistik lebih terjaga. Namun di sisi lain, setiap seragam asing yang menginjak tanah Gaza juga membawa simbol kepentingan negara asalnya. Dalam konflik yang sangat sensitif terhadap isu kedaulatan dan identitas, simbol bisa lebih kuat daripada senjata. Satu insiden kecil saja dapat memicu gelombang ketidakpercayaan yang luas, apalagi jika terjadi benturan antara pasukan stabilisasi dengan faksi bersenjata lokal. Indonesia sendiri berada dalam posisi yang sangat kompleks. Secara historis dan konstitusional, dukungan terhadap Palestina sudah menjadi bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia. Keterlibatan ini akan dipandang sebagai konsistensi moral di mata sebagian besar publik domestik. Namun, secara geopolitik, langkah ini juga berarti Indonesia masuk langsung ke salah satu titik paling panas di dunia. Risiko korban jiwa, tekanan diplomatik, hingga potensi gesekan dengan kekuatan besar seperti Israel atau bahkan Amerika Serikat tidak bisa diabaikan. Apalagi jika mandat PBB tidak kunjung turun, sementara tekanan internasional untuk bergerak semakin besar. Indonesia harus menimbang antara idealisme kemanusiaan dan kalkulasi strategis jangka panjang. Bagi negara-negara lain, kalkulasinya tidak kalah rumit. Pakistan harus mempertimbangkan stabilitas dalam negeri dan hubungan regionalnya. Turki harus membaca ulang relasinya dengan Israel dan NATO. Mesir menghadapi dilema keamanan perbatasan dan keseimbangan internalnya. Qatar dan Arab Saudi bergerak di antara diplomasi dan tekanan politik kawasan. Semua pihak menyadari bahwa masuk ke Gaza bukan seperti masuk ke misi penjaga perdamaian biasa. Di Lebanon atau Afrika, garis konflik relatif lebih jelas dan struktur mandat lebih mapan. Di Gaza, garis itu kabur, kepentingan saling tumpang tindih, dan kepercayaan hampir habis. Pertanyaan paling mendasar tetap sama. Siapa yang benar-benar akan mengendalikan situasi di lapangan? Jika pasukan internasional hanya bertugas mengawasi tanpa wewenang nyata, mereka berisiko menjadi penonton di tengah ketegangan. Jika diberi wewenang terlalu luas, mereka bisa dianggap sebagai pihak yang mengambil alih kedaulatan Palestina. Jika terlalu dekat dengan Israel, mereka kehilangan legitimasi di mata warga Gaza. Jika terlalu kritis terhadap Israel, mereka berisiko memicu penolakan dan pembatasan operasional. Setiap langkah adalah garis tipis, dan di titik inilah narasi besar itu benar-benar diuji oleh waktu. Karena yang sering luput dari perdebatan diplomatik adalah fakta bahwa Gaza bukan ruang kosong yang bisa diatur ulang sesuka hati kekuatan global. Ia adalah wilayah dengan sejarah panjang blokade, perang berulang, trauma kolektif, dan ketidakpercayaan yang sudah mengendap bertahun-tahun. Setiap kekuatan yang masuk akan berhadapan bukan hanya dengan reruntuhan bangunan, tetapi juga dengan reruntuhan psikologis masyarakatnya. Anak-anak yang tumbuh dalam suara sirene, keluarga yang kehilangan anggota, generasi yang hidup tanpa kepastian. Pasukan internasional bisa membawa logistik, kendaraan lapis baja, dan sistem komando modern, tetapi membangun kembali rasa percaya adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit. Jika pendekatannya terlalu militaristik, ia akan ditolak. Jika terlalu lunak, ia dianggap tidak efektif. Di sisi lain, dinamika internal Palestina sendiri tidak sederhana. Relasi antara otoritas Palestina dan Hamas, tekanan dari kelompok-kelompok bersenjata lain, serta ekspektasi publik Gaza terhadap hasil nyata akan menjadi faktor penentu. Jika International Stabilization Force hanya fokus pada stabilitas permukaan tanpa menyentuh akar politik konflik,
maka ia berisiko menjadi tambalan sementara. Dunia sudah berkali-kali melihat pola serupa. Jeda, rekonstruksi terbatas, ketegangan meningkat, lalu konflik kembali meledak. Maka pertanyaan krusialnya bukan sekedar siapa yang mengirim pasukan, tetapi siapa yang punya peta jalan politik yang realistis dan diterima semua pihak. Tanpa itu, pasukan stabilisasi hanya berdiri di atas fondasi rapuh. Bagi Indonesia, keterlibatan ini juga akan membentuk citra globalnya untuk jangka panjang. Jika berhasil, Indonesia bisa memperkuat reputasinya sebagai kekuatan menenyah yang aktif dalam diplomasi perdamaian dan operasi penjaga perdamaian dunia. Jika terjadi insiden besar atau misi terseret konflik terbuka, konsekuensinya tidak hanya militer, tetapi juga politik domestik dan hubungan luar negeri. Setiap korban, setiap keputusan taktis, setiap interaksi dengan aktor lokal akan diawasi publik internasional. Ini bukan sekedar pengiriman pasukan, tetapi juga ujian kepemimpinan dan konsistensi prinsip politik luar negeri. Sementara itu, kekuatan besar akan tetap memainkan perannya dari balik layar. Amerika Serikat ingin stabilitas tanpa kehilangan pengaruh. Israel ingin keamanan tanpa kehilangan kontrol. Negara-negara Arab ingin solusi tanpa mengguncang stabilitas internal mereka. Semua kepentingan itu bertemu di satu wilayah kecil yang padat penduduk. Maka Gaza bukan hanya medan fisik, tetapi juga papan catur geopolitik. Dan seperti dalam permainan catur, satu langkah keliru bisa mengubah seluruh arah permainan. Jadi ketika dunia berbicara tentang misi perdamaian, yang sesungguhnya dipertaruhkan jauh lebih besar. Apakah ini akan menjadi momen di mana komunitas internasional benar-benar menemukan formula baru untuk menghentikan siklus kekerasan? Atau justru menjadi contoh bagaimana intervensi multinasional tanpa konsensus politik yang solid malah memperumit keadaan? Indonesia dan negara-negara lain kini berada di persimpangan sejarah. Langkah yang diambil hari ini tidak hanya menentukan nasib Gaza dalam beberapa bulan ke depan, tetapi juga membentuk arsitektur keamanan kawasan untuk tahun-tahun mendatang. Dunia menunggu hasilnya, dan Gaza sekali lagi menjadi pusat perhatian global.